Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende STH dalam edisi Renungan Harian Keluarga. Nah, saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mengawali kegiatan aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk datang mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan lewat ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, sembah, dan hormat terus kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Kepala Gereja kami. Di hari yang indah ini yang telah Engkau karuniakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati nafas kehidupan hari yang baru untuk kami melakukan setiap tugas kerja, aktivitas kami. Dan mengawali semuanya itu, ada keterpanggilan bagi kami untuk ada dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan. Di hari ini, di pagi hari ini, kami semua rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini yang akan senantiasa menuntun, membimbing, mengarahkan kehidupan setiap kami. Sehingga kami semua boleh menjadikan firman ini sebagai landasan dan fondasi iman kami. Dan setiap jejak langkah kami selalu ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian baru dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Sekali lagi mari kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian baru. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23 berkata demikian. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya menjadi pembaca, pendengar firman Tuhan, tetapi kita semua yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di hari ini yakni tidak ada jarak Tuhan dengan kita. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang filsuf, yakni filsuf Yunani, yakni namanya Plato, berkata bahwa bila semua orang mencari Allah, betapa kasihan dan terganggunya Allah. Pasti Allah tidak bisa tidur. Nah, saudara-saudaraku, dari ungkapan ini ada kabar baik dan ada kabar buruk yang bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Kabar buruknya adalah ia meragukan akan kemahakuasaan dan kemahahadiran Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Dan kabar baiknya adalah Allah memang tidak pernah tidur. Atau Allah memang tidak pernah tertidur dan Allah selalu mencari kita.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Allah tidak pernah tertidur atau tidak pernah terlelap? Kenapa demikian dan untuk apa? Hal itu memperlihatkan kepada kita bahwa Allah kita senantiasa selalu menjaga dan mencari kita yang kadangkala sering menjauh daripadanya. Allah mendatangi kita karena Allah itu penuh kasih, sehingga Dia terus mencari kita. Dia terus mendatangi kita, menjaga, melindungi kita dalam setiap hari-hari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kasih Allah mencari, darahnya menebus dan melunasi hutang dosa setiap manusia. Sehingga kita semua boleh diraih olehnya karena kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika di Gunung Sinai Tuhan Allah menjaga jarak dengan bangsa Israel karena ketidaksetiaan dan ketidakkudusan orang Israel atau bangsa Israel ini hidup, maka di Gunung Sion Allah memisahkan tirai pemisah antara Tuhan Allah dengan umatnya atau dengan manusia. Kita semua diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita diajak untuk mendekat. Bahkan lebih daripada itu, kita semua boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah. Di Gunung Sion, kota Yerusalem yang baru, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus berkenan menemui dan ditemui oleh kita, saya dan saudara-saudara, lewat penebusannya di kayu salib. Sehingga tirai pemisah antara Tuhan Allah dengan manusia itu tersobek dan hilang. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi tirai pemisah antara Tuhan Allah dan umat Allah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, hiduplah selalu dekat dengan Tuhan Allah dan menjauhlah dari kejahatan-kejahatan dan dosa yang menghancurkan dan membinasakan kita semua. Carilah Tuhan selagi masih ada waktu. Dan tentunya ketika kita mencari Tuhan, maka Dia akan berkenan kepada kita. Yesus berfirman kepada saudara dan saya, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Itu dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-7. Di sorga ada pesta sukacita yang meriah disediakan oleh Tuhan Yesus sebagai tempat tinggal tetap bagi orang yang bertobat. Orang yang percaya dan orang yang selalu mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan mau hidup berkenan kepadanya. Itu janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang mau hidup di dalam pertobatan. Dan apakah kita mau menikmati kesukacitaan itu bersama Bapa di sorga nanti? Mari kita jawab pertanyaan ini dalam refleksi kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi dan keluarga kita. Dalam kehidupan kita apakah kita benar-benar mau hidup di dalam pertobatan? Apakah kita mau benar-benar hidup sebagai orang percaya yang melakukan kehendak Tuhan ataukah seperti apa?
Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, kepada saya dan saudara-saudara, untuk hidup kudus, hidup dalam pertobatan, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita senantiasa diberkati dan menjadi berkat, serta memperoleh jaminan kehidupan kekal di sorga yang meriah bersama dengan Bapa. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang indah, firman yang menguatkan, dan firman yang memberikan kami motivasi untuk terus hidup memperbaharui diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam artian kami mau hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Mau memperbaiki setiap laku kehidupan kami agar kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami dapat menikmati tempat yang telah disediakan Bapa di sorga sana. Dan terlebih daripada itu, lewat karya keselamatan yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa setiap kami umat manusia, maka tidak ada lagi jarak antara Tuhan Allah dan kami umatnya. Tidak ada lagi space atau ruang yang membatasi kami sebagai manusia untuk membangun komunikasi dan relasi dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami meminta kepadamu, dalam ketidak ada lagi keterbatasan di antara kami, kiranya kami semua boleh senantiasa selalu ada dalam penyertaan Tuhan, selalu ada dalam pertolongan Tuhan, dalam setiap tugas kerja aktivitas kami. Tuhan menuntun kami, Tuhan mengingatkan kami, dan Tuhan menegur kami ketika kami mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami akan terus menikmati kasih karunia Tuhan lewat hidup dalam kasih Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam mengawali setiap kerja tugas kami di sepanjang hari ini, kami mau ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan, mendekatkan diri mencari Tuhan lewat persekutuan dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, senantiasa Engkau yang akan memberkati pekerjaan kami, aktivitas kami. Kemanapun kami pergi dan berada, apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, senantiasa ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bagi jemaat yang juga mungkin sementara mencari pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Berikan semangat yang tinggi bagi mereka untuk melakukan dan mengejar apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Ketika mereka meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Dan tentunya ketika Tuhan menyatakan berkat-Nya, kasih karunia-Nya dalam kehidupan setiap kami, ajar-ajarlah kami untuk bersyukur dalam segala hal. Bersukacita dalam segala situasi. Dan jadikanlah kami berkat bagi banyak orang yang kami temui, yang berada di sekitar kami. Senantiasa juga bagi setiap kami, anak-anak kami yang sementara menempuh pendidikan di bangku TK, SD, SMP, SMA, bahkan bangku perguruan tinggi. Senantiasa Tuhan juga berkati setiap mereka. Pendidikan mereka Tuhan sertai. Sehingga anak-anak ini boleh menjadi tulang punggung gereja yang akan senantiasa menyatakan kehidupan yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan dan takut akan Tuhan. Berkati juga setiap usaha bisnis, pekerjaan yang dikerjakan, dilakukan untuk jemaat-Mu ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan menggerakkan setiap hati para pelanggan, customer, untuk ada mengambil bagian di dalam setiap usaha bisnis pekerjaan yang mereka kerjakan. Sehingga berkat Tuhan tercurah atas mereka. Berkati juga
setiap kami yang dalam perjalanan, tibakan kami di tempat tujuan kami dengan selamat. Dan bagi kami semua yang merasa sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah setiap kami, sehingga kesembuhan daripada-Mu boleh mereka nikmati. Berkati juga kami yang ada dalam persoalan pergumulan, pencobaan kehidupan, Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk menghadapi setiap persoalan pergumulan ini, dan memiliki pengharapan bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan menghendaki itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan rancangan Tuhan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka. Oleh karena itu Tuhan Yesus, seluruh kehidupan-penghidupan kami semua, jemaat baik Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan maupun semua para penonton dan juga pendengar akan firman ini selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Nah saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Dan kiranya lewat video-video renungan-renungan yang ditayangkan di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Dan tentunya lewat berkat ini kita semua juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share video-video yang ada di channel YouTube ini sehingga kita selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.